الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majelis kajian keluarga yang Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah di sore hari ini kita dimudahkan berjumpa walaupun di udara dalam kajian online ini, yang mudah-mudahan Allah jadikan sabab penyebab penambahan khazanah keilmuan kita, sehingga acap kali kita berbuat sesuatu di atas dunia, ilmu yang dikedepankan sebelum kita berkata dan beramal tentunya. Kenapa? Karena Allah mengatakan dalam hadis qudsi, kullu amal ibni adam lahu, bahwa setiap ibadah anak Adam itu kembali pada si pelakunya. Dan kita berharap sekali mudah-mudahan semua yang kita lakukan ini bisa kembali kepada diri kita dan bermanfaat buat kita insya Allah. Taib usikum wa nafsi bitaqwallah. Diri ini berwasiat buat diri pribadi dan jamaah sekalian untuk selalu meningkatkan takwa kita kepada Allah. Karena kita manusia yang butuh pertolongan Allah. Karena kita manusia yang tidak bisa jauh dari yang namanya Allah. Kita butuh Allah. Takdir yang kita jalani adalah nikmat yang Allah berikan. Karena memang Allah sudah mengabarkan kepada kita bahwa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak mungkin menguji manusia di luar batas kemampuannya. Kalau takdir diterjemahkan sebagai ujian buat manusia, yakin Allah tidak akan pernah menzolimi manusia dengan takdir yang telah ditakdirkan. Kita cuma menjalani takdir. Innallaha qaddara maqadiral khalaiq qabla yahluqas samawati wal ard bi 50,000 sanah. Bahwa Allah telah menakdirkan manusia ini dengan takdirnya 50,000 tahun sebelum tercipta langit dan bumi. Ini masyhur, sering disampaikan. Iya Ustadz, cuma kan permasalahannya Ustadz, banyak takdir yang buruk yang kita rasakan ini Ustadz. Apakah kita bisa merubah takdir Ustadz? Ya, Nabi mengatakan la yaruddul qada ila du'a. Tidak ada bisa merubah takdir kecuali doa. Dan takdir yang bisa dirubah ini yang sifatnya kauniyah. Ya, yang memang telah Allah tetapkan kepada kita, yang memang kita bisa memohon kepada Allah perubahan tersebut. Contohnya apa? Kita terlahir di keluarga yang miskin. Ya, ada doa untuk minta dijadikan kaya. Ya. Atau mungkin kita orang yang tidak pandai menangkap pelajaran, bodoh. Kita sambil belajar sambil berdoa kepada Allah. Iya, Nabi mengatakan la yaruddul qada ila doa. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Makanya orang yang berilmu akan memaksimalkan bagaimana menyikapi takdir yang Allah takdirkan. Ya, wallahi Allah menginginkan manusia mengembalikan fungsi hidup. Ketika Allah firmankan dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ya, fungsi awal manusia ditakdirkan oleh Allah untuk beribadah. Di Al-Isra dikatakan wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Telah menjadi sebuah takdir, ketetapan Allah, alla ta'budu illa iyyahu. Jangan sampai kalian beribadah kecuali kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun tadi. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Maka ukuran hidup manusia ini suhulatil ibadah, kemudahan dalam beribadah. Ya, ukurannya itu. Jadi kalaupun dia minta ada perubahan dalam takdir karena dia merasa ibadahnya terganggu. Ya Allah, jadikanlah hamba orang yang kaya, supaya hamba ini bisa beribadah dengan tenang dan bisa bersedekah, bisa membantu fakir miskin, bisa membantu keluarga yang susah. Malis. Karena pikiran ini ya Allah, kalau seandainya kiri kanan susah, kita cukup buat urusan pribadinya, Masya Allah.
Boleh kita meminta kepada Allah. Ya Allah, ini bebel otak, ini susah betul-betul belajar, menghafal apalagi ya Allah. Sehingga nggak pede nih kalau beribadah. Ya Allah, mudahkan hamba untuk bisa menangkap pelajaran ini ya Allah. Kok males ya? Kok nggak semangat dalam menuntut ilmu? Padahal kemudahan menuntut ilmu dimudahkan di mana-mana. Kayak sekarang online ini kan mudah. Kita nggak bisa berjumpa dengan offline. Kita bisa online, nggak masalah. Sama kok, judulnya kita ketemu, kita bisa berdialog, iya. Tapi kok males ya? Ya minta sama Allah. Allahumma inna na'udzubika minal ajzi wal kasali wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabati din wa qahri rijal. Minta sama Allah. Jauhkan dari kemalasan, ya. Jauhkan dari sifat buruk, bakhil dan lain sebagainya. Intinya keburukan-keburukan yang kita rasakan ini ya bisa menjadi sesuatu yang menginspirasi kita untuk minta sama Allah. Cuma kan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Ketika Nabi mengatakan la yaruddul qada ila du'a, tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Ya. Beliau pun mengatakan innar rajula la yuhramu rizqa bi dzambin yusibuh. Orang itu terhalang dari rezekinya. Kita minta sama Allah, Allah berikan pada kita yang kita minta, itu kan rezeki. Innar rajula la yuhramu rizqa bi dzambin yusibuh. Orang itu terhalang dari rezekinya ya karena kemaksiatan yang dia lakukan. Maka ada adab dalam Islam bagaimana kita berdoa kepada Allah. Selain kita mengedepankan tasbih, tahmid, tahlil, kita disuruh beristighfar sama Allah. Karena tadi Nabi sudah informasikan dosa itu menjadi penyebab terhalangnya rezeki kita itu. Teman saya dosa dirutinkan, Ustaz. Saya berani adu dosa, ada banyakan dia sama saya, Ustaz. Cuma kok kayaknya rezekinya gampang saja. Ya rezeki menurut siapa? Ya saya ngeliatnya begitu, Ustaz. Bisnisnya lancar, urusan dunia nggak ada masalah, anaknya tercukupi, rumah tangganya baik-baik saja. Akhi, hati-hati. Apa kata Rasulullah SAW? Idza ra'aitallah yu'til 'abda minad dunya ma yuhibbu wa huwa muqimun 'ala ma'asihi fadzalikal istidraj. Kalau kamu melihat seseorang ya diberikan nikmat oleh Allah yang kamu inginkan, sementara kamu nggak mendapatkannya, ya, dan ini orang istiqomah di atas kemaksiatan, cuma kayaknya gampang aja yang kamu inginkan ada di dia gitu lah. Kata Nabi, katakan itu istidraj. Ya, itu sesuatu yang Allah berikan untuk makin menjauhkan dia dari Allah. Lihat, ukur bagaimana ibadahnya. Lihat bagaimana muamalah dalam kebaikannya. Ya, kalau seandainya itu nikmat yang Allah berikan kepada seseorang, harusnya makin hari makin mendekatkan orang tersebut kepada Allah. Ya, kemiskinan pun bisa menjadi nikmat kalau gara-gara miskin dekat sama Allah. Apalagi yang namanya kekayaan, iya kita minta sama Allah lah. Makanya memang yang paling baik kita mengertilah bahwa ternyata memang perlu mengedepankan beberapa hal sebelum kita berdoa. Salah satunya ya kita harus menjemput taubat sebelum terlambat. Iya, karena ada masa doa yang kita panjatkan untuk kebutuhan pagi itu ketika sore itu mungkin sudah nggak layak. Tertunda doa kita. Iya, Nabi mengatakan kalau doa dipanjatkan 3 kemungkinan yang terjadi. Ima Allah ijabah langsung, atau Allah tunda, atau Allah ganti yang dia minta nggak layak diminta gitu. Walaupun secara umum dikatakan bahwa yustajabu lil abdi, doa seorang hamba itu pasti dijawab. Cuma kan hambanya butuh penjelasan. Bahkan Nabi mengatakan yustajabu lil abdi ma lam yad'u bi ismin aw qati rahim aw istijab. Yustajabu lil abdi, doa seorang hamba itu pasti dijawab. Ini yang bilang siapa? Rasul. Malam yad'u bi ismin, sementara dia nggak meminta doa yang nggak mungkin diijabah. Apa? Doa untuk sebuah dosa. Aqati rahim, atau meminta memutuskan silaturahim. Awil isti'jal, atau meminta dengan tergopoh-gopoh. Karena Nabi mengatakan ketika sahabat bertanya, mal isti'jal ya Rasulullah.
Yaqulul abdu qad da'autu falam ara yastajibu li. Apa itu istijal ya Rasulullah? Kata Nabi, ada seorang hamba yang berdoa sambil mengatakan, qad da'autu falam ara yastajibu li. Aku telah berdoa, tapi tak kulihat jawabannya. Ini nggak diperbolehkan. Udah minta saja, sisanya tawakal. Karena hidup ini bukan masalah kaya atau miskin. Hidup ini bukan masalah gagal atau sukses. Hidup ini bukan masalah sakit atau sembuh, bukan. Bisakah kita bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan atau kita bersabar dengan ujian yang Allah datangkan? Intinya kan itu. Iya, bukan mengatur Allah untuk paham yang kita mau. Nih banyak orang sekarang ini justru melakukan sebuah tindakan terkesan memaksa Allah. Jadi kalau baik menurut dia, buruk juga menurut dia. Ini kan bahaya. Ukurannya kan Allah. Kembalikan kepada fungsi kita tercipta untuk beribadah. Ya, terkadang penderitaan itu makin mendekatkan kita ke Allah. Berapa banyak orang yang diuji oleh anaknya, bangun malam tahajud, mengkhususkan waktu untuk meminta kepada Allah, Rabbi habli minas salihin. Berapa banyak orang yang diuji oleh pasangannya, dia khususkan bangun malam mengangkat tangan ke langit. Dia yakin sepertiga malam Allah turun ke langit dunia, sambil mengatakan, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Berapa banyak orang yang diuji oleh orang tuanya yang makin hari makin renta, makin seperti anak kecil. Dia nggak sekuat ibunya menghadapi dia ketika anak-anak. Sekarang ibunya seperti anak-anak, ayahnya seperti anak-anak. Dia khususkan bangun malam sambil berkata, Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dia minta ke Allah. Bahkan lebih khusyuk lagi ketika makin kuat ujian. Makanya dikatakan sama Nabi, ya, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah kalau cinta dengan satu kaum, Allah uji. Ujian itu mendatangkan kehusyuan. Ya, aduh, ini panjang bahasan kalau kita bahas seperti itu. Cuma saya ingin menekankan sekali, karena memang judulnya apakah doa bisa merubah takdir? Ya bisa, lawang yang ngomong Rasul. Ya, tapi kalau takdir yang sifatnya mutlak, kita laki, kita perempuan, yang laki pengen jadi perempuan, yang perempuan pengen jadi laki, jadi transgender, jadi LGBT. Waduh. Allah sudah katakan inna khalaqnakum min dzakarin aw unsa. Kami ciptakan kalian cuma dua model, laki, perempuan, nggak ada yang remeng. Ya. La'anallahu al-mutasabbih minar rijal wal mutasabbihat minan nisa. Allah melaknat laki-laki yang mirip perempuan, perempuan mirip laki-laki. Udah nggak main-main itu, nggak ada tawar-menawar sudah. Makanya yang laki yang greget gitu loh. Ya perempuan yang lembut, ya perempuan. Ini dibalik, kadang-kadang perempuan lebih tegas, lebih greget, lakinya aduh kemanyu. Ya bukan itu. Takutlah kepada Allah. Dunia ini bukan tujuan hidup, cuma transit. Dunia ini cuma numpang lewat. Jangan terkecoh dengan fitnah dunia. Ayo mulai menjemput tobat sebelum terlambat. Doamu bukan tidak diijabah. Kau memiliki penghalang pada doa yang kau panjatkan. Coba memohon ampun sama Allah. Ya, sadarkan dirimu bahwa sesungguhnya Allah melihat yang kamu lakukan. Sadar dirilah. At-Taubah ayat 78 tuh Allah berfirman, Alam ya'lamu annallaha ya'lamu sirrahum wa najwahum wa annallaha 'allamul ghuyub. Sadar kita ini. Alam ya'lamu, kata Allah, tidakkah mereka tahu? Ya Allah ya'lamu sirrahum wa najwahum. Allah mengetahui rahasia dan bisikan mereka. Wa anallaha 'allamul ghuyub, dan Allah tahu semua yang gaib. Harusnya sadar diri. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah tahu mata yang berkhianat, Allah tahu hati yang berkata. Allah tahu. Ya, jangan merasa aman dari Allah. Ya, kembalikan ke bahasan awal tadi, innar rajula la yuhramu rizqa bi dzambin yusibu. Terharangnya seseorang dari rezekinya karena maksiat yang dia lakukan, kata Rasul.
Beristighfarlah wa'ad bisai'atal hasanat tampuha. Bukhadikin nas bihulkin hasanin. Ya, pergauli manusia dengan akhlak yang baik. Ya, caranya bagaimana? Gampang istighfar, gampang mengakui kesalahan. Ya. Jangan ego bertahan dalam kemaksiatan, kesalahan yang dilakukan. Jangan. Wow, kalau masalah mengetahui, kata Allah, ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dhalik wala aksar illa huwa ma'ahum aina makan. Ya. Di surat Al-Mujadilah ayat 7 itu ya Allah berfirman, ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum. Tiada pembicaraan rahasia antara 3 orang melainkan Allah yang keempat. Illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum. Tidak kalian berlima berbicara, Allah yang keenam. Allah tahu yang kalian bicarakan. Wala adna min dzalik wal aksar illa huwa ma'ahum. Ya, tidak tidak lebih dan tidak kurang, Allah bersama mereka. Bukan wujud Allah bersama mereka. Ya, Allah sudah mengatakan Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Ar-Rahman beristiwa di atas arsy. Ilmunya Allah yang tahu. Apalagi ini masa-masa pandemi. Ya Karim, ya Rahman, ya Rahim. Masa yang harusnya kita makin mendekatkan diri ke Allah. Karena Ustadz kalau bicara doa, Ustadz hampir semua kita apa doa yang lagi viral sekarang, Ustadz? Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Minta sama Allah dijauhkan dari wabah bala ini. Semua apal sudah, Ustadz. Penyakit pun sudah kita baca, bismillah, bismillah, bismillah. A'udzubillahi wa qudrati min syarri ma ajidu wa huwajiru. Dibaca 7 kali, dia tekankan pada bagian yang sakit di mana. Sudah tahu bukan tidak, Ustaz. Cuma kok ijabah nggak pernah datang, Ustaz. Saya doakan anak, Rabbi habli minas solihin tiap hari, Ustaz. Saya mendoakan pasangan, Rabbana hablana min azwazina wa zurriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Demi Allah, Ustaz, saya sudah mendoakan, Ustaz. Ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bak doa sapu jagat, Ustaz. Saya sapu semua masalah dengan doa tersebut. Tapi kok nggak ada perubahan, Ustaz? Ini bahaya nih. Ini kalau nggak buru-buru diselesaikan futur nih urusannya nih. Komplain sama Allah, ya Allah, hamba sudah berdoa, ya Allah, hamba sudah beribadah, tapi tak kunjung datang doa yang kupanjatkan kepadamu dalam ijabah yang harusnya kau berikan. Ini yang dikatakan isti'jal. Yaqulul abdu qad da'autu falam ara yastajibu li. Ketika seorang hamba berkata, aku telah berdoa, tapi tak kulihat jawabannya. Astagfirullah. Bukankah Allah sudah mengatakan ud'uni astajib lakum? Minta langsung ku jawab. Ini yang benar Allah apa situ sih sebenarnya gitu loh. Allah sudah mengatakan ud'uni astajib lakum. Cuma Anda nggak paham kalimat ud'uni. Ini kan tauhid. Berdoalah kepada aku saja. Jangan berbuat syirik. Maka zikir pagi petang yang kita baca adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa, dan seterusnya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Tauhid dikedepankan. Baru doa kita panjatkan. Ini kadang-kadang kita masih talbis dalam ibadah kita. Ya, padahal Allah sudah mengatakan mayalbisu walam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Walladzina amanu walam yalbisu imanahum bizulmi ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang yang beriman yang tidak mencampur adukan antara iman dengan kezaliman, kesyirikan, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Sekarang banyak orang terjebak dalam kesyirikan. Walaupun mungkin levelnya seri kecil ya. Mereka mengatakan, waduh, COVID-19 mati gue. Astagfirullahaladzim. Ya mungkin meninggal itu kan izin Allah. Yang lebih fatal dari COVID-19 ya nggak pernah takut. Itu rokok itu kan Masya Allah. Terang-terangan itu yang menjadi penyebab kanker, kerusakan janin, perokok pasif kiri kanan, diberikan gambar dan peringatan, nggak khawatir terus saja.
Ini emang COVID takutnya innalillah. Bukan berarti kita menyembarangi ya. Ini COVID virus. Ya ada bukan tidak. Tapi levelnya itu kalau menjangkiti manusia berbeda-beda. Kalau buat orang tua yang sudah lemah atau yang sudah punya riwayat penyakit berbahaya sekali. Ya kita jangan sesumbar. Tetap jaga diri, tetap jaga iman, tetap jaga imun. Karena khawatir kalau sudah terjangkit nanti beragam lah hal. Dan sudah kita lihat banyak orang yang Allah wafatkan dengan sebab itu, sehingga jangan diremehkan. Ada aturan main yang ahlul ilmi sudah jelaskan tentang prokes ya, tentang vaksin mungkin ya, kemudian tentang pola hidup sehat dan lain sebagainya. Intinya kita minta sama Allah. Kalau kita sih terlahir dan terdidik untuk mengatakan la adwa, nggak ada penyakit yang menular, karena yang menularkan itu Allah. Tapi ya Allah tularkan karena sabab imunnya drop, atau sabab memang sebagai ujian buat dia ya, atau memang Allah bikinkan sebagai bentuk takdir untuk dia bersabar, macam-macam lah. Intinya buat kita kan ditekankan tadi, hidup ini bukan masalah sakit atau sembuh, sehat atau tidak, kaya atau miskin, gagal atau sukses, bukan. Bisakah menjadi hamba yang bersyukur atau bersabar gitu loh. Intinya kita disuruh betul-betul menjadi orang-orang yang Allah cintai lah, sehingga Allah jaga kita. Bahkan Allah mengatakan dalam hadits qudsi, man adali waliyan faqad adzantu bil harbi. Siapa yang menyakiti kekasihku berarti menabuh genderang perang terhadapku, kata Allah. Man adali waliyan faqad adzantu bil harbi. Siapa yang menyakiti kekasihku berarti menabuh genderang perang terhadapku. Siapa kekasih Allah? Waliullah. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Orang yang enggak pernah takut dengan makhluk selain Allah. Ya, dia enggak pernah takut. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka enggak pernah sedih. Karena mereka tahu sekali Allah enggak mungkin berbuat zalim dalam takdir yang dia jalani tadi. La yukallifullahu nafsa illa wus'aha. Ada usaha untuk menyadarkan dirinya supaya dia enggak mengulang kesalahan. Ya, Allah sudah katakan dalam sebuah ayat Taubah 78, alam ya'lamu annallaha ya'lamu sirrahum wa najwahum wa annallaha alamul ghaib. Tidakkah mereka tahu bahwa Allah mengetahui rahasia bisikan mereka dan Allah sangat mengetahui segala yang gaib. Yang saya maksudkan di sini, apapun perbuatan kita, negatif maupun positif, ya Allah tahu. Makanya dengan bahasa menjemput taubat sebelum terlambat, doa kita dipanjatkan tak kunjung datang ijabah yang Allah berikan ini, sadar diri. Jangan-jangan banyak kemaksiatan yang kita rutinkan dan kita merasa aman. Allah nggak tahu yang kita lakukan. Inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'al. Ya Ustaz, kalau bicara dosa sih semua orang juga bikin dosa, Ustaz. Kalau dosa menghambat jawaban Tuhan, tertunda semua jawaban dong, Ustaz. Kan ada istighfar. Disampaikan pula tadi, wa'ad bisayyatal hasanat tamhuha. Wa'ad bisayyatal hasanat tamhuha. Barengi keburukan dengan kebaikan. Gampang bermuhasabah diri gitu loh. Lawang Nabi saja minimal 70 sampai 100 kali beliau beristighfar. Nabi yang dimaksumkan oleh Allah. Kita Nabi bukan dimaksumkan pun tidak. Istighfar kok lupa. Astagfirullahaladzim ya. Ini kita lagi buka nih ya. Jangan cuma ngayal pengen diijabah doa, tapi sebab nggak dijelaskan jangan. Karena kalau bicara doa tinggal beli bukunya. Doa-doa mustajab, doa-doa dalam sunnah, doa dan wirid dan lain sebagainya ada sudah. Ya tinggal dibaca. Cuma yang baca siapa? Ya, bagaimana muamalah dia dengan Allah? Sudahkah dia merapikan akidahnya? Sudahkah dia membuat al-musyarratah? Ikatan yang kuat antara hamba dengan Tuhannya. Jangan-jangan dia nggak pernah muraqabah, nggak pernah meraih Tuhan di waktu-waktu yang mustajab. Doa cuma dipanjatkan ketika dia punya masalah. Bahaya. Taqarrub ilallah firraha ya'rifka fi syiddah. Harusnya ketika senang, ketika muda, dia dekat sama Allah. Dia puji Allah, dia muliakan Allah. Ya'rifka fi syiddah. Ketika kamu susah, Allah tahu kamu susah. Kadang doa belum dipanjatkan saja pertolongan sudah datang. Sadarkan diri kita untuk yakin bahwa Allah ini Maha Agung. Ya kalau sudah pakai bahasa Maha Agung ini Allahu Akbar.
Buka di surat Al-Hajj ayat 74, Allah mengatakan, ma qadarullah haqqa qadri, innallaha laqawiyyun aziz. Ini kita kadang-kadang kurang sadar diri nih. Ma qadarullah haqqa qadrihi, innallaha laqawiyyun aziz. Mereka itu enggak mengenal Allah dengan sebenar-benarnya, kata Allah. Padahal sesungguhnya Allah itu maha benar, maha kuat, lagi maha perkasa. Sesungguhnya Allah itu benar-benar maha kuat, maha perkasa. Jangan suka merasa aman sama Allah. Kesombonganmu itu membuat Allah murka. Allah sudah katakan, wala tusair khaddaka linnas wala tamsi fil ardi marahan innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Jangan kau busungkan dada di hadapan manusia, jangan. Wala tusair khaddaka linnas wala tamsi fil ardi marahan. Jangan kau berjalan di muka bumi dengan angkuh, jangan. Allah enggak suka. Itu kibar, batrul haq wa ghumtun nas. Melecehkan syariat, dia lecehkan manusia. Islam enggak suka. Janganlah. Lawang kita di dunia cuma numpang lewat kok sombong. Mayit kok sombong gitu loh. Enggak cukup tuh sirine ambulan tiap hari kita dengar. Yang namanya mati itu enggak nunggu rambut berubah putih. Yang namanya mati itu enggak nunggu ini pipi kenceng jadi keriput. Yang sok-sokan tegak badan, yang dibicarakan cuma masalah six pack-nya saja. No, yang mati dalam kondisi sehat juga banyak. No. Bukan tidak. Kafa bil mautin nasiha. Cukup maut sebagai nasihat. Ayo, sadar diri. Ya. Enggak nunggu tua, anak muda pada mati dari kemarin. Nabi sudah kasih informasi, umru ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku antara 60 70, enggak ada banyak yang enggak sampai 60 pada meninggal. Apalagi sampai 70 pun 60 enggak lama lagi. Saya suka bilang pakai bahasa yang gampang. Udahlah, jangan gemen-gemen, hidup jangan macem-macem deh. Paling umur kita tinggal berapa kali pemilu lagi. Kok sombong? Jangan. Ya Allah paling marah itu. Ya, jangan. Ma qadarallah haqqa qadri, innallaha laqawiyyun aziz. Mereka enggak tahu Allah dengan sebenar-benarnya. Sampai menyombongkan diri, merasa manusia butuh dia, merasa dilebihkan ketimbang manusia lainnya. Ini akidahnya Qarun ini. Baru dititipin warisan aja sombongnya, Masya Allah. Baru dititipin harta sedikit saja, innalillah. Padahal abaknya, jidnya meletakkan kaligrafi di rumah pusaka. Hadza min fadli Rabbi. Itu ucapan Sulaiman yang gak pernah sombong. Dititipi dunia, dia bilang ini semua milik Allah. Kecuali nasabnya sampai ke Qarun ini. Qarun mengatakan, wa ma'utitu min ilmin indi. Semua yang saya punya ini, ya, karena keringat yang saya keluarkan, karena kecerdasan saya. Itu akidahnya Qarun tuh. Orang Islam tidak mau sombong. Karena dia tahu semuanya titipan. Yang dia miliki akan ditanya. Nikmat yang diberikan bakal ditanya. Summa la tus'aluna yawma idin anin na'im. Maka dia enggak berhak untuk sombong. Jadi orang yang apa ya? Tawadu. Jadi orang yang qanaah. Jadi al-kais. Mandana nafsahu. Wa amila lima ba'dal maut. Orang yang menahan syahwat diri untuk urusan dunia, untuk urusan akhirat. Itu al-kais. Jadi orangnya qanaah, enggak banyak komplain. Apalagi sombong, enggak mau. Karena Allah benci sama orang yang sombong. Dan ini kemaksiatan yang membuat doanya enggak diijabah. Ujian kaya raya yang dia miliki makin membuat dia jauh dari Allah. Emang orang kaya enggak mati? Mati. Ya enggak kaya, enggak miskin mati. Enggak sehat, enggak sakit. Iya. Bergerak juga mati, diam juga mati. Cuma kan permasalahannya husnul khotimah apa su'ul khotimah. Ya hati-hati ya. Ingat keagungan Allah. Akhirnya tertunda doa kita nanti. Wah, doanya udah dikemas, Tad. Bahasa Arab juga bagus, Tad. Iya. Ya yang enggak pakai bahasa Arab aja, kalau ikhlas Allah ijabah. Ya kalau bahasanya bahasa Arab tapi memang akidahnya berantakan, musyarakahnya rusak sama Allah, enggak terikat dirinya sama Allah. Atau mungkin memang ya apa ya, ibadahnya
terpaksa bukan karena Allah. Ya, belum sampai level orang yang dicintai sama Allah gitu lah. Dan yang ketiga di sini, ya suruh banyak bermuhasabah dirilah. Karena kalau cuma sekedar minta nggak bersyukur kan salah. Kita kalau berdoa, kemudian berasa doa kita diijabah sama Allah, katakan Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa na'mala salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaik wa inni minal muslimin. Rabbi auzi'ni, duhai Rabb yang menciptakan diriku, auzi'ni, ajarkan aku, an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya, ajarkan aku untuk selalu bisa bersyukur kepadamu. Bersyukur, untuk selalu bisa bersyukur kepadamu atas nikmat yang kuberikan kepadaku, kepada kedua orang tuaku. Wa na'mala sholihan tardahu, dengannya aku bisa beramal soleh. Karena banyak nikmat ini yang membuat orang ini futur. Ya, sama seperti pengantin yang berdoa dalam istikharahnya, minta dimantapkan pilihan. Udah mantap nikah, ijab kabul pun diucapkan, dipajang nggak sholat johor, nggak sholat asar. Kita udah ingetin tuh pengantin nggak ada yang sholat, pengantin tak nggak apa-apa, listrik aja boleh dilos. Astagfirullahaladzim. Pengantin disamain sama listrik PLN boleh dilos katanya. Ya pengantin manusia. Itu bukan puncaknya cinta, awalnya ujian. Mau menjalani ujian di atas bahtera kehidupan rumah tangga tanpa sholat, ya make upnya luntur dong. Ya harus dijelasin, make upnya habis sholat atau dikumpulkan sholat di jamaah takhir. Terus pengantin gak sholat, innalillah. Ini banyak di antara kita seperti itu, banyak. Waktu miskin tabung korban, Idul Adha nyembelih walaupun kambing kurus. Sekarang nikmat harta banyak, beli kambing aja hitung-hitungan, sampai keburu tasriknya habis. Astagfirullahaladzim. Ini kok manusia syahih, bakhil, ya. Tapi ngalial mulia ya nggak mungkin. Ya sampai dikatakan di surat Ibrahim ayat 28 Allah mengatakan, alam taro ilal ladina badalu nikmatallahi kufran. Tidakkah kamu perhatikan mereka telah menukar nikmat Allah dengan kekafiran? Mereka berbuat ingkar setelah apa yang mereka panjatkan ke Allah. Ini terjadi bukan tidak dan banyak. Aduh gimana dong Ustaz? Ya bertobat, tubuh ilallah taubatan nasuha. Jadilah orang-orang yang dicintai oleh Allah. Ada karakternya gak Ustaz? Ada. Ya, makanya ukur diri kita. Allah sudah cinta sama kita belum? Sebab Allah mencintai kita yang pertama, kita mengembalikan Quran yang Allah turunkan sebagai bukti hidayah. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itu Quran tidak ada keraguan di dalamnya, hudan petunjuk lil muttaqin buat orang yang bertakwa. Dijadikan Quran untuk dihayati. Dijadikan Quran untuk dipahami. Dia berusaha untuk meminta hidayah dari Quran yang Allah turunkan. Hudan linnas wa bainati minal huda wal furqan. Apapun caranya dia luangkan waktu untuk belajar membaca Quran dan memahami Quran. Nah ini karakter orang yang dicintai sama Allah. Ini ngaji kagak, sholat nunggu disuruh, Quran lupa naro, sama saudara nggak ada akur, giliran lagi susah komplain. Duh Allah lagi uji gue nih. Allah uji gue. Azab, enak aja ujian. Ya, lawang musuh Tuhan tingkah lakunya merasa diuji. Orang tuh kalau diuji ada ikatan, terikat dengan sekolah dapat ujian. Ini kayak dua manusia yang ngomel-ngomel depan sekolahan. Pak, saya nggak boleh ujian, Pak. Si Bapak ngomel sama satpam depan sekolah. Kenapa anak saya nggak boleh ujian? Ya saya nggak tahu Pak, saya cuma satpam. Wah kelewatan nih. Maaf Pak, anaknya sekolah sini. Enggak, ya gimana mau diuji? Ada ikatan tidak dengan Allah, cuma ngayal diuji, ya nggak mungkin. Ujian itu lambang cinta, Allah nggak cinta sama dia. Dalam Quran nggak pernah dibaca. Sholat juga nunggu disuruh, sama orang tua sering ribut, sama saudara nggak akur. Yang diomongin cuma waris. Giliran hidupnya susah merasa diuji sama Allah. Astagfirullahaladzim. Lawang syariat masih ditolak. Wah ini nggak bener nih.
Kalau bab riba dilengkap tuh ayat. Bab poligami dilengkap tuh ayat. Pokoknya bab-bab yang dia nggak setuju dilengkap. Lawang syariat aja dibenci kok sama dia. Dengar ajan bukan nikmat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Harusnya kan begitu. Ini enggak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah udah johor. Dengar ajan masih kaget mau diuji. Ya nggak bisa. Jangan salahkan Tuhan kalau membuat kamu sulit. Tujuannya apa? La'alahum yarji'un. Supaya mereka kembali, kata Allah. Ma'asobakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Itu terjadi ulah tanganmu sendiri, tapi Allah siapkan ampunan. Tubu ilallah taubatan nasuha. Ya tuh yang pertama tuh, kalau pengen dicintai sama doa kita nanti mustajab insyaallah. Yang kedua, mendekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan yang sunnah. Ya kita udah nggak ngomong yang wajib, karena wajib itu fitrah. Kalau yang namanya wajib itu fitrah, ya udah nggak usah pakai salut. Oh, anak saya mau begini, Ustaz. Ini tahun 2021, Tat, jarang dah orang punya anak kayak anak saya, Tat. Kenapa, Bu? Sholatnya 5 waktu. Ya si ibu, dari zaman Nabi Muhammad Isra Mi'raj yang namanya sholat 5 waktu, Bu. Apa spesialnya? Ya. Oh, kalau saya punya mantu begini, Ustaz. Jarang dah orang punya mantu kayak begini, Ustaz. Kenapa? Oh, perempuan soleha. Kenapa dibilang soleha? Pakai kerudung. Ya ibu, dari bab hijab turun, Bu. Ya, 5 tahun hijrahnya Rasul itu, Aisyah ketika itu pun tahu sekali bab hijrah. Masya Allah. Bab hijab tahu sekali. 14 abad yang lalu turun bab hijab. Kalau perempuan pakai jilbab, pakai hijab, itu mah wajib. Al-mar'atu aurah. Nothing special. Tapi nurut sama suami. Ya harus. Tapi nggak berbuat zalim sama keluarganya, bagus. Suami yang baik. Tapi yang ditekankan di sini, kalau pengen mendatangkan cintanya Allah dan menjadi penyebab Allah mudahkan apa yang dia inginkan, dekatkan diri ke Allah dengan yang sunnah. La yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Tidaklah seorang hamba menghiasi yang wajib dengan yang sunnah sampai aku jatuh cinta. Lau kuntu ahbabtu, kalau aku sudah jatuh cinta, idza sa'alani la utiyannahu wa idza sta'adzani la uidannahu. Kalau aku sudah jatuh cinta, idza sa'alani la utiyannahu. Kalau dia minta, dia berdoa, pasti ku beri, kata Allah. Wa idza sta'adzani la uidannahu. Kalaupun dia minta perlindungan, pasti kulindungi, kata Allah. Masya Allah. Lihat, ya, mahabbatillahnya datang. Allah cinta. Kenapa? Gemar melaksanakan yang sunnah. 5 waktu, ada qobliyah, ba'diyah. Ya. Puasa Ramadan, ada Senin Kemis, Ayyamul Bid, puasa sunnah lah. Zakat yang dia keluarkan, ada sedekah. Ya. Dan lain sebagainya lah. Nafkah ada hadiah, haji ada umrah, ya bes. Judulnya yang wajib dihiasi dengan yang sunnah. Yang ketiga, orang kalau pengen dicintai sama Allah dan doanya diijabah sama Allah, Nabi sudah jamin, la yaruddul qada ila du'a. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Senantiasa berzikir kepada Allah dalam segala hal. Bahasa ini mulut kita nih. Rotban min zikrillah. Gampang bertasbih. Subhanallah ma khalaqta hadza batilan. Astaghfirullah, la ilaha illallah, masya Allah, insya Allah, alhamdulillah, Allahu akbar. Rotban min zikrillah. Ini mulut gampang berzikir. Makanya jaga kebersihannya. Ini mulut jaga kebersihannya nih. Ya. Nabi sudah mengatakan, laula an asyukku ala ummati la amartum bisiwak inda kulil wudu was shalah. Jangan remehkan masalah siwak, masalah sikat gigi itu. Tiap mau wudu dan sholat, kalau tidak memberatkan, ku perintahkan umatku untuk melakukannya, kata Nabi. Wudu 5 kali, sholat 5 kali, minimal 10 kali nih urusan gigi nih. Karena orang kalau sudah giginya kotor, nikotin, bau, udah kang bohong udah. Banyak propagandanya sudah, rekayasanya. Allah nggak suka sama yang kotor. Ya, setan suka sama yang kotor itu. Ayo dong dilawan. Ya,
Konsekuensinya harus bersih. Karena Allah nggak suka sama yang kotor. Ya, Islam agama yang seperti itu. Jadi senantiasa berzikir dan buka penyebab zikir buka. Kemudian yang keempat, membiasakan diri mendahulukan sesuatu yang dicintai oleh Allah terhadap sesuatu yang dia cintai. Jadi ukurannya Allah suka gak? Allah senang gak? Saya sih suka, saya sih senang. Cuma kalau Allah gak senang, saya mundur. Hah? Belajar benci dan cinta karena Allah. Ayuhibbal maru la yuhibbuhu illa lillah. Habibaka hunan ma asa yakuna bagidu qayyuman ma. Wa abgid bagidu qayyuman ma asa yakuna habibaka yawman ma. Iya. Belajar membenci dan cinta karena Allah. Jangan terlalu ukurannya tuh Allah. Ya kalau Allah nggak suka sama dia, kita belajar nggak suka. Tapi kalau Allah mencintai dia, menyukai dia, walaupun kita nggak suka, belajar suka. Nah ini kalau sudah bisa seperti itu aman insya Allah. Ya. Kemudian telaah nama-nama Allah. Karena dalam meminta berdoa itu kan Allah mengatakan walillahi asmaul husna fad'uhu biha. Allah punya nama-nama yang sempurna, minta dengan nama tersebut. Ini ayatnya masyhur. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah punya nama-nama yang sempurna, minta dengan nama tersebut. Jadi selama ini kita berdoa nih kayaknya salah ini. Kita nggak pernah meminta dengan nama-nama Allah. Loh, kok begitu Ustaz? Suruh jujur, apal gak nama-nama Allah itu? Ya. Inna lillahi wa tis'ina isman. Man ahsaha dakhalal jannah, kata Nabi gitu kan. Tanpa membatasi beliau mengatakan Allah itu punya 99 nama. Yang bisa menghafalnya surga jaminannya. Bukan membatasi jumlah bilangan, bukan. Karena ada riwayat yang mengatakan bahwa bikulli ismin huwa lak samaita bihi nafsak au alam tu adan min khalqik au istasarta fil ghaib indak gitu. Ya, nama-namamu yang kau ajarkan pada hambamu, yang kau sembunyikan cuma kau yang tahu, ada luaslah nama-nama Allah. Tapi intinya Allah mengatakan Allah punya nama-nama yang sempurna, minta dengan nama tersebut. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Belajar menghafal nama Allah, mentelaah maknanya dan meminta dengannya. Ya alim alimna, ya razak urzuqna, ya rahman irhamna. Ya Ghafur ighfir lana. Karena ada cara yang Allah ajarkan. Ya, ada teknik yang Allah ajarkan supaya kita tahu cara meminta dengan cara yang benar. Telaah dengan hati nama-nama Allah, sifat-sifatnya pahami. Ini sudah jauh di antara kita ini yang mengaku hamba Allah tapi nggak hafal nama Allah. Mengaku umat Muhammad berbuat bid'ah menentang yang dicontohkan Nabi. Bahkan mensiarkan bid'ah kemana-mana kan bahaya sekali. Ya ini pada timingnya tepat loh. Kita lagi masa pandemi COVID ini, lagi di lockdown, PPKM dan lainnya. Wallahi ya punya waktu luang untuk menghafal nama-nama Allah. Mengkhususkan ibadah di malam hari karena kita nggak ada beban di pagi hari buat berangkat pagi ke kantor kita. Atau usaha yang kita buka di pagi hari sudah nggak kita buka. Ada waktu buat mendalami syariat lah. Dan yang keenam, merutinkan menyaksikan kebaikan dan nikmat yang Allah berikan. La in syakartum la azidannakum. Kalau kau bersyukur ku tambah. Wa bi ni'mati rabbika fahaddis, nikmat Allah sebut. Dengan sering menyebut nikmat Allah kita makin kerdil, makin bersyukur dengan apa yang Allah berikan. Jadilah orang yang tunduk, menundukkan hati di hadapan Allah. Dan tidak ada dalam pengungkapan tentang masalah ini kecuali nama-nama dan ungkapan-ungkapannya. Iya. Sering tafakkur. Bermuhasabah diri. Ya, untuk tahu betapa nikmat Allah itu betul-betul besar. Sampai kalau perlu dia mengkhususkan berkhalwat dengan Allah. Di waktu-waktu yang mustajab. Di sepertiga malam. Dia gak begadang lah. Habis Isya dia sholat witir, dia istirahat lah. Bangun jam 11, jam 12 baca buku, jam 1, jam 2 dia bisa tahajud. Istirahat lagi sebentar, subuh dia bisa bangun. Oh nikmat sekali kalau dibiasakan seperti itu. Ya, kemudian bangun pagi juga, habis sholat subuh nggak tidur lagi. Banyak di antara kita nih habis sholat subuh merem lagi. Padahal Nabi sudah doakan kita, Allahumma barik li ummati fi bukuriha.
Ya Allah berikan berkah pada umatku di pagi hari. Ini berkah pagi nggak diambil, malah balapan merem. Ya bahkan lebih fatal lagi yang sholat subuhnya enggak, sekali bangun subuh bareng duha. Ya, masya Allah. Gimana kita mau merubah takdir dengan doa? Harusnya kita bisa khususkan waktu untuk berhalwat. Dan yang terpenting lagi apa? Kalau kita pengen diijabah doa kita sama Allah ini, sering duduk sama orang-orang saleh, orang-orang yang mencintai Allah. Ya, sering duduk sama orang-orang saleh. Ya, kenapa? Almar waladini khalili. Orang itu tergantung agama temannya. Ya kita nggak bisa datang langsung, ya kita deketin orang soleh, kita bisa online, kita bisa ngobrol santai lah. Masalah jangan dipecahkan sendiri, minta nasihat. Karena Allah suka sama orang-orang yang soleh kan. Bahkan terkadang doa mereka itu diijabah. Kita bisa jadikan parapin. Kalau memang doa kita merasa nggak diijabah, kita minta tolong sama orang soleh yang hidup boleh. Wahai ustadz, ustazah, syekh, orang tua kita, mama, abah, umi, abi, doain dong biar gampang rezeki ini. Masya Allah. Dan yang terpenting terakhir apa? Jauhkan diri dari semua sabab yang menghalangi antara hati dengan Allah. Ya. Jadi apapun yang Allah nggak suka, ya kita belajar menjauhkan. Ya jangan sampai kita halalkan yang Allah benci. Jadi innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiban. Allah baik cuma nerima yang baik. Makanya berbuatlah yang baik yang Allah sukai. Allah akan baik sama kita insyaallah. Dan yang terpenting terakhir apa? Gapai ridho orang tua. Ridallah fi ridal walidain wa sukhtallah fi sukhtil walidain. Jaga hati orang tua kita. Sesulit apapun masalah kita, kalau orang tua ridho sama kita, selesai urusan insyaallah. Ya. Semoga Allah jadikan doa-doa kita ini sebagai pementuk dan sabab cara Allah rubah takdir kita yang buruk insyaallah ya. Silakan yang mau ditanyakan. Akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fikum.